Shalom, para umat pemenang yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama di dalam acara Worship in Morning. Biarlah saat kita masuk pujian penyembahan kita, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada satu dosa yang tidak terampuni. Dosa apakah itu dan bagaimana kita menghindarinya? Mari kita mulai acara kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kembali kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami, memuji Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing. Biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau puji, kita mau sembah Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
hadapan Tuhan segala kebaikan-Mu. Amin Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami mau bersyukur Tuhan selamanya dalam hidup kami atas kebaikan-Mu Yesus, Allah yang setia. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah segalanya buat hidup kami, Allah yang kekal dan setia. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Dia, Allah yang setia, oh, selalu menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar buat hidup kami. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, hanya dengan bersyukur kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Segala ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkat-Mu mengalir buat kami semua pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biarlah penyembahan dan pujian kita menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membuka Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31-32, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang Alkitab kita menemukan bahwa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha penuh dengan anugerah itu selalu siap untuk mengampuni dosa kita. Tetapi ternyata ada satu jenis dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Saudara, kita perlu mengerti latar belakang dari ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang dosa menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, latar belakang ayat ini dimulai dari ayat ke-22, ketika ada seorang yang kerasukan setan, dia menjadi buta dan bisu. Lalu orang itu dibawa kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya sehingga dia bisa berkata-kata dan melihat kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang yang ada di sekitar itu waktu melihat penyembuhan ini terjadi, orang-orang Israel bahkan sampai mereka terkagum-kagum, dan di dalam ayat ke-23 dikatakan mereka sampai mengucapkan, wah, ini dia nih agaknya anak Daud. Mereka berkata, Yesuslah anak Daud. Istilah anak Daud pada saat itu adalah sebuah istilah yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Istilah anak Daud itu adalah menunjukkan sebuah pengharapan mesianik bagi orang-orang Israel. Istilah anak Daud artinya bahwa orang itu adalah orang yang diurapi, yang diutus, yang akan menjadi juru selamat, menjadi penolong orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagi mereka, istilah anak Daud adalah istilah yang sangat luar biasa dihormati. Nah, saking kagumnya mereka melihat Yesus menyembuhkan, mereka membuat pernyataan, wah, ini agaknya anak Daud, Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi dalam ayat ke-24 dikatakan sekelompok orang yang disebut dengan orang Farisi, golongan orang Farisi, yang mendengarnya berkata begini, dengan Belzebul, penghulu setan. Ya, jadi pemimpinnya setan, penghulunya setan, kepalanya setan, Belzebul. Ia mengusir setan. Jadi dengan kata lain, walaupun sudah melihat, walaupun sudah menyaksikan, saudara-saudara, golongan Farisi ini mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, Yesus mengusir setan dengan pemimpin setan. Dengan kata lain, Yesus bukan berasal dari Allah, Yesus bukan Mesias itu, Yesus bukan anak Daud, tapi Yesus adalah kelompok dari orang yang memuja setan. Karena dikatakan dengan Belzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Sehingga orang yang kerasukan dan buta serta bisu ini bisa disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari latar belakang peristiwa itulah, situasi itulah, Tuhan Yesus kemudian berkata, hujat terhadap anak manusia itu bisa diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada lagi pengampunan. Artinya saudara-saudara, ketika orang sudah melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara mujizat, Tuhan Yesus mengajar dan menyampaikan bahwa dia berasal dari Allah Bapa surgawi, namun masih ditolak, maka tidak ada lagi pengampunan bagi orang itu. Karya Roh Kudus yang paling utama ketika dia dikirim, diutus ke dunia adalah untuk menginsapkan orang, untuk menyadarkan orang bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Jadi ketika seseorang menolak karya Roh Kudus ini dalam hidupnya, maka orang tersebut tidak ada lagi jalan untuk penebusan atau pengampunan dosa. Itulah yang dimaksud dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Sehingga dosa seperti itu tidak bisa lagi diampuni. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
orang-orang Farisi ini termasuk orang Israel sudah melihat bahkan berkali-kali menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang sakit, mengusir setan-setan, tapi mereka tetap menolak Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini orang hanya bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan kalau hatinya terbuka terhadap karya Roh Kudus. Karena itu jika hatinya sudah tertutup terhadap karya Roh Kudus, siapa lagi yang bisa menyadarkan dia akan dosanya dan akan jalan keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara praktis saya mau sampaikan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu sebetulnya ada 3 macam. Yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus adalah berarti orang itu tidak menerima karya Roh Kudus dalam hatinya untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Di dunia ini, di kolong langit ini, Alkitab berkata hanya satu nama yang diberikan olehnya manusia dapat diselamatkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tapi orang yang menolak, maka dia tidak bisa diampuni dosanya. Saudara-saudara, tidak ada pengampunan ketika seorang meninggal tanpa percaya Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lagi, saudara, pengampunan. Karena itu mari kita mengerti bahwa menghujat Roh Kudus artinya tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, arti dosa penghujat Roh Kudus adalah orang yang meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Dalam bahasa keseharian kita dipakai kata murtad. Jadi orang yang sudah tidak lagi percaya kepada Kristus. Di dalam kitab Ibrani dikatakan orang yang sudah merasakan, orang yang sudah mengecap, orang yang sudah menikmati karya pertolongan Tuhan, bahkan sudah mengalami karunia-karunia Roh Kudus, namun karena 1 dan 2 perkara yang menyebabkan dia menjadi lemah imannya dan kemudian berbalik meninggalkan Tuhan dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun dosa penghujatan kepada Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jenis yang kedua dari makna atau dari arti menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita tetap berusaha setia, minta kekuatan dari Tuhan, apapun situasi, pergumulan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kita tetap bertahan dan mempercayai bahwa selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu hanya dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Satu-satunya keselamatan yang dapat kita miliki hanya di dalam Dia. Lalu yang terakhir, saudara, ini agak memang sedikit rancu dalam arti perlu orang itu sendiri dan hanya Tuhan yang tahu. Ada orang pernah bertanya, maksudnya begini sama saya, Pak, bagaimana Pak Pendeta? Kalau orang mengaku dia percaya Tuhan Yesus, namun gaya hidupnya tidak sesuai firman, suka selingkuh, masih hobi berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Namun dia mengaku dia percaya Kristus, pakai kalung salib. Barangkali saudara kalau dia bikin tatonya salib, saudara-saudara. Nah, ada orang bertanya sama saya, bagaimana dengan orang yang seperti itu, Pak? Jenis yang seperti ini jujur saja saudara, hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Kalau saudara baca firman Tuhan tadi di bawah ayat 32 dikatakan tentang pohon dan buahnya. Saudara-saudara, orang itu ketika dia mengaku dirinya itu beriman kepada Kristus atau tidak, sebetulnya akan kelihatan dari gaya hidupnya, dari buahnya. Namun itu pun kita tidak bisa mengerti 100% karena tidak ada yang tahu motivasi orang, tidak ada yang tahu hati orang. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, manusia hanya melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongi dengan aksesoris-aksesoris, kalung salib, anting salib.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu dan tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi itulah saudara-saudara, dosa yang tidak terampuni artinya adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Dan makna dari menghujat Roh Kudus itu adalah yang pertama, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, meninggalkan iman dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah orang yang mengaku di mulut tapi dalam perbuatannya tidak menunjukkan sikap bahwa dia memiliki kehidupan yang taat pada firman Tuhan. Dan saudara-saudara, ini juga bisa disebut mendukakan Roh Kudus. Saya berdoa kita semua dihindarkan dari dosa ini dan kita semua boleh menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami telah diselamatkan. Kami tetap melayani-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Kami memuji menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kasih setia-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami boleh semakin lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi menjaga iman percaya kami kepada Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami jika selama ini kami kurang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mungkin selama ini kami kurang berkenan hidup di hadapan Tuhan. Bapa, mari biar kiranya Kau beri kepada kami hikmat, beri kepada kami pengertian, sehingga kami boleh lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terutama Tuhan, kami berdoa buat setiap pergumulan masalah dalam kehidupan kami yang mungkin membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat iman kami mungkin goyah. Mari Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh melangkah tetap dengan semangat dalam iman percaya kami kepada Tuhan di tengah setiap pergumulan yang kami alami. Kami mau bawa dalam doa Tuhan setiap pergumulan kami semua, kami yang bergumul dengan masalah sakit penyakit kami Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami yang bergumul dengan masalah
banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rumah tangga keluarga kami. Berikan rumah tangga yang penuh damai dan sejahtera Tuhan. Sukacita di dalamnya karena ada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan rumah tangga kami. Kami berdoa buat anak-anak muda yang berharap kepadamu. Tuhan memberkati. Berikan masa depan yang indah dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Biar kiranya mereka boleh memiliki pergaulan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kami semua yang mungkin berkumpul dengan pasangan hidup. Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Bapak kami yang berkumpul mungkin dengan masalah keturunan, Tuhan berkati mereka dengan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Setiap anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan, bahkan keluarga besar kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan jamah hati-hati yang kami doakan, agar Roh Kudus menjamah mereka sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap langkah kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh dihindarkan dari mara bahaya, dihalau dari malapetaka. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan, terima kasih buat pemulihan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih, kami percaya ini semua karena kasih-Mu atas Indonesia. Berkati terus Indonesia Bapa. Juga para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga mau bawa dalam doa dunia ini Tuhan. Biar kiranya dunia ini boleh penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari seluruh umat pemenang angkat tangan, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat Allah dicurahkan buat kita semua. Karena itu yang percaya, mari semua berkata, Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biar kiranya kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.